Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Ketemu lagi dengan Pak Ilham. Anak-anak kelas 1 tetap semangat belajar ya. Baik anak-anak kelas 1 yang imut-imut, yang lucu-lucu. Pelajaran kita hari ini adalah Aku Cinta Al-Quran, pelajaran kedua. Tapi sebelum kita memulai, mari bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kalian sudah pernah lihat Al-Quran atau belum? Kalau belum, ini coba kalian lihat bersama-sama. Ya, bentuk Al-Quran adalah seperti ini ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Warnanya juga bermacam-macam. Isinya seperti ini ya. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Memahami isi Al-Quran sangat penting ya. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Apakah ada anak-anak yang tahu kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dimulai dari kecil, sejak usia dini sampai nanti tua. Mengerti ya anak-anak? Kemudian Al-Quran itu diawali dengan surah apa? Mari kita buka bersama-sama agar anak-anak kelas 1 mengerti. Dibuka Al-Qur'annya ya. Surah yang pertama dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Fatihah. Ini kalian bisa melihat dan membacanya ya. Ada yang sudah bisa membaca surah Al-Fatihah ini? Ayo anak-anak kelas 1, anak-anak yang hebat, anak-anak yang lucu, yang pandai. Mari bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, kalian kalau membaca Al-Quran dari sebelah kanan dulu ya, kanan ke kiri. Menulis huruf araf, huruf hijaiyah dari kanan ke kiri. Berbeda dengan menulis huruf Latin. Diingat-ingat ya. Dan sebelum kalian membaca Al-Quran, harus dalam keadaan suci badan dan pakaian. Maka dari itu kalian berwudu dulu. Anak-anak, mari kita biasakan untuk sebelum memulai segala sesuatu dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Sebelum kalian makan, sebelum kalian belajar, sebelum kalian minum, membaca basmalah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dimudahkan oleh Allah. Sebelum kalian belajar membaca basmalah, supaya nanti saat pelajaran mudah diingat, mudah paham yang diterangkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, kalau kalian makan, minum, membaca basmalah terlebih dahulu sebelum makan minum, supaya nanti makan dan minuman yang kita makan bermanfaat bagi tubuh kita. Ya. Artinya apa sih basmalah itu? Bismillah. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kalian diminta Pak Ilham untuk menulis basmalah, harus bisa ya. Ya, dicoba di rumah menulis basmalah. Jika nanti Pak Ilham minta untuk menulis, kalian sudah mengerti. Surah Al-Fatihah ini artinya apa anak-anak? Artinya adalah pembukaan. Ya, pembukaan yang pertama. Surah yang pertama yang ada di dalam Al-Quran. Al-Fatihah itu jumlahnya ada berapa ayatnya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ayat. Ya, Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Ayat yang pertama ini disebut basmalah. Ayat yang kedua disebut hamdalah. Diingat-ingat, tadi sebelum kita makan, sebelum melakukan aktivitas, sebelum belajar, kita membaca Bismillahirrohmanirrohim
terlebih dahulu supaya dimudahkan oleh Allah. Surah Al-Fatihah berisi pokok-pokok Al-Quran. Al-Fatihah menjelaskan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala merajai alam semesta. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita menyembah hanya kepada Allah, taat beribadah, taat sholat hanya kepada Allah dengan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau kita memohon pertolongan kepada Allah, bagaimana memohon pertolongan? Dengan cara berdoa. Kalau kita beribadah dengan cara sholat 5 waktu. Mengerti ya anak-anak? Anak-anak kelas 1 yang hebat-hebat, Pak Ilham mau tanya. Di dalam Al-Quran ini ditulis dengan huruf apa namanya? Huruf Arab ya. Huruf Arab yang disebut juga huruf hijaiyah. Kalau kalian mau menulis dan melafalkan, dimulai dari sebelah kanan, kanan ke kiri. Diingat-ingat. Berapa jumlah huruf hijaiyah ini? Ada yang tahu? Jumlahnya ada 29. Kok bisa ada 29 Pak Ilham? Apa saja? Ini Pak Ilham kasih tahu, Pak Ilham kasih lihat. Ayo kalian cermati. Ini bisa kalian lihat huruf hijaiyah ada 29. Dimulai dari alif, ba, ta, sa ya. Sampai dengan yang terakhir adalah ya. Jumlahnya ada 29 huruf. Baik anak-anak kelas 1, sekarang kita akan membahas harokat atau tanda baca. Harokat adalah tanda baca huruf hijaiyah. Gunanya agar huruf hijaiyah dapat dibaca. Ya, kalian bisa melihat di sini ada tanda baca fathah, dibaca A. Kemudian kasroh dibaca I. Dhammah berbunyi U. Ya, kalian cermati. Dilambangkannya seperti ini, fathah seperti ini, kasroh seperti ini, dhammah seperti ini. Lalu ada lagi fathah tanwin, bunyinya an. Kasroh tanwin in. Dhammah tanwin un. Ya, ini dilambangkannya seperti ini. Kalau dhammah tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin. Lalu ada lagi tasdid dan sukun. Ngerti ya anak-anak? Pak Ilham contohkan. Ini ana, menulisnya seperti ini, ana. Lidi, tuku. Ya. Silahkan
Anak-anak dapat mempelajarinya di rumah bersama orang tua atau kakak kalian. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.